ini dia guys, kekudusan hati bukan berbicara soal seksual aja. Ya mungkin hidup kita kudus, jaga, ya betul. Tetapi, nih, apa tujuanmu dalam melakukan itu? Kita sama-sama baca ya. Kalian baca di rumah masing-masing. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Gila, tau gak sih, aku kegampar banget sama itu, dan aku baru mengerti ternyata kekudusan hati gak soal seksual aja, tapi banyak. Kayak ketika aku melayani Tuhan, apa motifku, apa tujuanku? Kalau aku mau disukai sama manusia, aku mau dulu karena ketika aku pengen banget namanya dapet penghargaan, sebenarnya aku bukan tipe orang yang pengen dihargai sama orang, tetapi ya adalah secara manusia kita ngeliat tuh, wih like-nya banyak nih, wih view-nya banyak nih gitu. Terus ketika aku kayak gitu tuh aku ngerasa kayak ternyata Tuhan hancurin itu semua gitu. Ketika Tuhan lihat aku nggak siap menerima itu, ya Tuhan hancurkan. Tuhan mau tahu motif aku apa. Nah ini dia motifku untuk sekarang, dan aku aminkan untuk selamanya ya guys. Aku melakukan segala sesuatu dalam hidupku, termasuk pelayanan dalam sosial media ini, untuk Tuhan, bukan untuk manusia. So ketika banyak orang yang nanya sama aku, Kak gimana sih cara dapetin view-nya gede, like-nya banyak, followersnya banyak, menurutku itu pertanyaan yang tidak bisa aku jawab, karena aku pun juga mengalami itu, dan aku merasa Tuhan ketika aku tidak siap, Tuhan benar-benar bisa nurunin view aku, followers aku pernah turun kalau kalian pernah lihat, dan lain-lain gitu. Karena aku salah motivasinya, dan aku merasa bahwa aku yang hebat, aku yang bisa sampai detik yang tadi itu, yang bisa ratusan view itu karena aku yang hebat gitu. Nah ini kita lanjutin, siapa yang hebat? Kenapa sih kamu harus melakukan semuanya untuk Tuhan? Nah itu nyangkut sama yang tadi aku bilang, jangan mau jadi Kesha Sutrisnanya, tapi mau mengalami bagaimana kedahsyatan Tuhan di dalam hidupku. Itu boleh banget. So yang hebat adalah Tuhan. Dan ketika kamu tahu bahwa kamu melakukannya untuk Tuhan, yang hebat Tuhan, kamu pasti akan punya namanya kerendahan hati. Nah ini di Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Gila, aku tuh sering banget ditampar kayak gini sama Tuhan, karena mungkin aku masih manusia biasa yang masih bisa buat salah, yang masih selalu incar, ayo naiklah followersnya, like-nya, view-nya dan lain-lain. Aku sudah berjuang, kan capek ya bikin konten, gak mudah kok, tapi tiba-tiba like-nya dikit. Ternyata Tuhan gampang nih, dengerin ya aku gitu. Kamu ngelakuinnya untuk siapa sih? Kalau kamu ngelakuinnya untuk manusia, gue bisa ambil semua untuk tidak like kamu, untuk tidak suka sama kamu. Tapi kalau kamu melakukannya untuk Tuhan, kamu akan tahu bahwa mau manusia suka, nggak suka, yang penting kamu sesuai sama firman Tuhan. Yang penting kamu menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Jadi apa patokannya? Ketika misalnya kita mau bikin konten ya supaya ini, yang penting sesuai sama firman Tuhan. So aku selalu belajar untuk peka sama hidup aku belajar punya hubungan intim sama Tuhan. Kenapa? Karena aku pengen tahu Tuhan, misalnya aku kadang-kala suka ditaruh lagu-lagu yang kayak aku nggak ngerti kenapa Tuhan naruh ini, padahal aku kagak ngalamin, tapi ternyata ada beberapa orang yang ngalamin, dan itu benar-benar luar biasa ketika aku belajar bahwa Tuhan yang aku mau belajar untuk melakukan untuk Tuhan tuh begitu dahsyatnya. Jadi aku nggak pernah memandang lagi sekarang sama view, like, bahkan membangun komunitas Life for God aja aku selalu ingetin sama kalian. Kenapa nih? Mungkin Karin baru tahu juga atau nggak tahu juga sih. Kenapa aku selalu bilang jangan pernah lihat followers dan lain-lain. Ini yang terjadi dalam hidupku kan. Aku juga pernah namanya ngalamin kayak bilang sama Tuhan, gue udah capek-capek bikin konten, gue udah ngelayan tuh, kok masih view-nya kecil sih, gue ada yang salah apa gitu loh, kenapa sih, dan lain-lain. Tapi aku yakin ketika aku tidak siap, maka Tuhan tidak akan kasih. Oke.